penjunan ku tanahnya, bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Oh Yesus, jadilah Tuhan Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali di rumahnya yang kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, sebelum kita memulai ibadah ini, saya persilakan mengambil saat teduh sejenak.
menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang berkata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kami terima hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan hidup kami pada hari ini Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami juga mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kiranya dapat meneguhkan dan menguatkan iman kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, agar sungguh kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan juga kami berdoa untuk setiap hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, biarlah melalui pelayanan kami, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan membacakan nas pembimbing kita pada hari Minggu ini. Nas pembimbing terambil dari Kolose 2 ayat 6 hingga 8. Kolose 2 ayat 6 hingga 8, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita kuat di dalam firman Tuhan dan tetap teguh di dalamnya. Bapak Ibu jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan sukacita kita. Kita nyanyikan Sang Juru Selamat. Saat ini kita berada dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Minggu ini adalah minggu Advent pertama. Mari kita memuji Tuhan sambil menyambut kedatangan Tuhan. Bersorak-sorai bergembira sambut kedatangannya.
29 sampai 31. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hal yang paling utama, kita harus mengasihi Allah lebih dari diri kita sendiri. Karena Dialah Yehova yang tak ternilai kasihnya, tak ternilai pengorbanannya, dan yang jauh lebih baik dari diri kita. Selain itu, kita juga mengasihi sesama kita manusia yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Namun kita seringkali lalai dan abai terhadap perintah Allah. Marilah memohon pengampunan pada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian pengampunan dosa yang terambil dari Himne Jemaat nomor 402, Ku Perlukan Juru Selamat.
kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan kami. Kasihilah kami, ya Allah kami, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus saling memperhatikan dan mempedulikan dengan sungguh hati. Dengan rasa kasih mereka harus memperhatikan apa saja kebutuhan, kelemahan, dan pencobaan saudara-saudara kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari ketiga bagi orang yang telah mati, naik ke surga, berdiri di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi
pengampunanmu terus mengalir, kasih-Mu yang membentuk kami di saat bahkan kami jatuh terus mengalir dan mengangkat kami. Kesempatan Tuhan berikan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang bagaimana kami menjadi suatu persekutuan yang bisa saling membangun, di mana kasih Tuhan terus mengalir di dalamnya, sehingga kami boleh penuh di dalamnya Tuhan. Dan oleh karena itu kasih-Mu terus mengalir keluar, memancar dari kehidupan kami dan boleh dilihat oleh banyak orang Tuhan. Tidak hanya kami simpan sendiri. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjaga setiap hati kami, menuntun kami, dan biarlah waktu-waktu ini Tuhan, Engkau yang akan memakainya Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan, Kau boleh yang tangani saja Tuhan. Dan biarlah semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi-Mu. Kami siap Tuhan untuk belajar bersama-sama. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ternyata dalam satu kedipan mata tahun sudah hampir berlalu ya. Kita sudah memasuki masa Advent, berarti sebentar lagi sudah Natal, dan kemudian sebentar lagi tahun baru, dan kemudian GPM akan berulang tahun, ya enggak? Jadi berapa ya? 37 tahun berarti ya tahun depan ya? 38. Nah, tetapi apakah GPM ini sudah dewasa? Itu tergantung kita jemaat yang di dalamnya, betul nggak Bapak Ibu? Ya betul. Dan minggu ini sebagai minggu Advent pertama, kita akan menutup pengajaran tentang berakar di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, secara tidak sengaja, secara tidak langsung, ternyata dari sekitar bulan Maret ya, kami mulai dibentuk menjadi kemajelisan baru. Sebenarnya kami sedang menyuguhkan pengajaran-pengajaran yang berhubungan dengan berakar di dalam Kristus, dan minggu ini adalah tepat di minggu Advent pertama, tepat juga pada materi pengajaran yang terakhir. Jadi tahun depan kita sudah mulai bertumbuh. Tepuk tangan. Tapi benar nggak sebenarnya kita bertumbuh bersama-sama? Mari kita lihat Bapak Ibu. Ada satu hal yang menarik untuk saya ketika saya membaca sebuah buku, Teach Like Finland. Jadi Bapak Ibu kalau tahu di Finlandia gitu ya, persentase kebahagiaan tertinggi di dunia ini adalah orang Finlandia, katanya sih kayak gitu ya. Dan kecerdasannya juga, dan kebahagiaan anak-anaknya sekolah juga. Kenapa? Karena mereka sekolahnya nggak lama kayak kita gitu ya, kita full day gitu ya. Mereka enggak, tapi di sana ternyata di dalam lingkungan mereka ada komunitas-komunitas. Nah, saya membayangkan sebenarnya hampir sama loh di GPM gitu ya. Sebenarnya di lingkungan kita itu ada komunitas-komunitas yang membangun. Jadi sebenarnya kalau kita pakai itu tidak ada kesempatan untuk anak-anak berbuat hal yang negatif, karena mereka tergabung dalam komunitas-komunitas untuk menyalurkan bakat gitu ya. Tapi itu idealnya kayak gitu, tapi ternyata tidak seperti itu. Baik, nah apa hubungannya sebenarnya? Baiknya kan? Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebenarnya apa sih perbedaan komunitas atau klub yang seperti biasa gitu ya. Tentu di sini ada anak-anak yang ikut klub ya, ada klub renang gitu ya. Ada juga ibu-ibu klub senam gitu ya. Terus ada memanah, ada musik, ada banyak gitu ya. Apa bedanya dengan kita? Gitu? Kita juga komunitas gitu ya. Apa bedanya sebenarnya?
Di klub orang-orang saling belajar, betul ya Bapak Ibu ya, belajar untuk apa? Misalnya klub renang, berarti belajar untuk berenang. Kalau klub musik, ya main musik gitu ya. Bagaimana dengan kita? Kita belajar untuk apa? Oke, itu pertanyaan. Yang kedua, mereka saling membangun, benar nggak? Kalau ada anggotanya yang belum bisa, coachnya itu pasti mendorong untuk ayo semangat gitu ya. Anak-anak yang belum bisa renang, kayak anak saya itu berenang gitu ya, mendorong supaya ayo kamu kurangi di bagian ini, harus lebih percaya diri lagi, jangan takut dengan air, misalnya kayak gitu. Bagaimana dengan kita? Persekutuan kita di sini, apakah ada seperti itu? Apakah ketika misalnya di klub renang gitu ya, salah nih gerakannya nggak efektif. Kalau renangnya seperti itu nggak efektif, kamu cepet capek, kamu bisa tenggelam kalau kamu berenang dalam waktu yang lama gitu. Tapi di sini di persekutuan kita apakah ada seperti itu, teguran-teguran? Atau ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan, terus kita menghakiminya atau seperti apa? Apa sebenarnya perbedaannya kita persekutuan orang percaya dengan klub-klub komunitas di luar sana yang bahkan ada makan-makan nggak di sana? Ya, ibu-ibu senang ya, biasanya makan-makan kan? Kita ada makan-makan gitu ya. Apalagi apa yang kurang? Tidak ada. Tapi apakah yang membedakan? Saudara-saudara kita atau klub-klub itu mereka saling membangun supaya anggotanya misalnya senang, oh biar ini membakar kalori gitu ya, kemudian sehat gitu. Apakah kita juga memikirkan kesehatan secara rohani di dalam persekutuan kita ini? Apa sebenarnya yang membedakan kita dengan mereka? Next Kak. Baik Bapak Ibu, jadi selama dari bulan Maret hingga Desember ini kita sudah belajar tentang ini. Salib ini menggambarkan tentang bagaimana hubungan kalau dalam pelajaran agama ya, horizontal dan vertikal gitu ya. Tetapi seperti apa sih gitu ya? Ya kalau ke atas dan ke bawah, misalnya vertikalnya itu berarti hubungan kita dengan Tuhan gitu ya, melalui doa dan melalui firman. Doa berarti kita memanjatkan kepada Tuhan, dan firman itu berarti Tuhan yang memberikan kepada kita gitu ya. Jadi ke bawah doa, arahnya ke atas. Kemudian dan di dalamnya itu bagaimana kita bisa berhubungan melalui doa dan mendapatkan firman yang melalui waktu teduh. Nah, setelah itu di dalam hubungan kita dengan Tuhan, horizontalnya adalah hubungan kita dengan sesama. Yang bersaksi itu kemarin kita sudah belajar bersama ya di minggu misi, kebetulan sekali. Berarti itu adalah hubungan kita dengan orang-orang di luar Kristus. Dan di dalam bersekutu yang dari minggu lalu sampai sekarang kita sedang bahas bersama adalah berhubungan dengan sesama anggota keluarga Tuhan. Jadi di sini kita sedang saling membangun karena berhubungan dengan sesama anggota keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu dulu waktu saya kuliah gitu ya, saat kami belajar untuk memberitakan Injil gitu ya kepada orang lain gitu ya, kita pakai dulu, mungkin ada yang pernah mendengarnya. Ketika orang tersebut menerima Kristus kemudian berdoa menerima Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kami lakukan adalah menyalami gitu, selamat datang dalam keluarga Allah gitu ya. Nah, keluarga Allah itu bukan BBI keluarga Allah gitu ya, tapi keluarga Allah. Nah, bagaimana maksudnya di sini? Kita menjadi anggota keluarga manusia itu melalui kelahiran kita yang pertama ya, waktu kita lahir bayi itu ya, kita menjadi keluarganya manusia.
Melalui kelahiran yang pertama, kita menjadi anggota keluarganya kita. Tetapi pada kelahiran yang kedua kali, yaitu kelahiran di dalam keluarga Allah, kita dibentuk di situ, dan ini yang jarang kita pikirkan ya. Dan ternyata itu tidak bersifat sementara, tetapi itu bersifat kekekalan. Jadi kalau misalnya keluarga di dunia kan sementara ya, kalau misalnya meninggal ya kita pisah, ya enggak? Saya beberapa waktu ini, ya selama 1 bulan ini kehilangan 2 orang yang saya sayangi begitu ya. Termasuk dalam keluarga besar saya, memang bukan keluarga dekat, tetapi itu ya sangat mendukakan begitu ya. Dan ya sudah, kita berpisah gitu ya. Tetapi di dalam iman, jika keluarga kita itu telah mempercayai Kristus, maka itu kita tidak akan berpisah ya. Perpisahan itu hanya sementara. Nah, tetapi keluarga rohani ini akan berlanjut dalam kekekalan. Keluarga rohani ini yang ada di dalam gereja ini akan berlanjut di dalam kekekalan, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai keluarga yang di dalam gereja ini yang satu iman ini justru membuat kita pisah saat di dalam kekekalan. Padahal janji Tuhan sudah jelas. Jangan sampai. Nah, bagaimana? Oleh karena itu kita harus membentuk persekutuan ini menjadi persaudaraan yang membangun. Karena bersifat kekekalan, bukan hanya di dunia ini saja. Kita tidak tahu ya nanti saat kita sudah meninggal terus ketemu dengan misalnya nih Pak Oswan. Nah, seperti apakah bentuknya, apakah saat kan kita ini ya dengan manusia yang baru gitu. Saya tidak tahu apakah nanti ketemu dengan Pak Oswan yang seperti ini atau yang mungkin lebih muda lagi, umur 20 gitu ya. Karena manusia baru yang Allah nyatakan nanti, kita nggak tahu, tetapi pasti akan bertemu lagi. Nah, namun ternyata tidak semudah itu, ada hambatan di dalamnya. Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan dari liturgos yang membacakan ya, dari ayat nats pembimbing dari Kolose 2 ayat 6 sampai 8, yang ayat ke-8 begini katanya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, kalau kita tidak bisa membangun di dalam persekutuan kita ini, bagaimana kita bisa melawan filsafat yang kosong, ajarannya palsu, yang menurut roh-roh dunia gitu. Sedangkan kita belum bisa saling membangun. Jadi mari kita belajar gitu ya. Hambatannya apa sebenarnya? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Betul ya Bapak Ibu? Tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya sudah berdosa. Dan semuanya harusnya masuk ke dalam kematian kekal, neraka. Tapi kita sudah tahu Tuhan Yesus Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mengasihi dunia ini, Dia mau kita selamat. Nah, masalahnya di sini Bapak Ibu, bagaimana cara pandang kita kepada saudara seiman kita ketika dia melakukan kesalahan atau ketika melakukan kekeliruan? Baru-baru ini saya belajar tentang restitusi. Nah, ada platform di mana kami bisa belajar tentang banyak hal. Nah, salah satunya itu adalah tentang disiplin positif, dan di dalamnya ada yang namanya
restitusi. Nah, Bapak Ibu, di dalam restitusi ini ada beberapa langkah yang menurut saya itu menolong kita juga untuk bagaimana kita tidak terus-terusan merasa aduh aku kok buruk banget ya, atau merasa ih kamu buruk banget, atau kita bisa menghakimi orang lain gitu ya karena kesalahannya. Oh tidak. Salah satu dari restitusi ini tentang menstabilkan identitas. Jadi ini secara dunia ya, di dalam restitusi ini ada salah satu caranya menstabilkan identitas, yaitu begini. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan atau mungkin anak kita melakukan kesalahan, yang kita lakukan bukan duh gitu ya, atau terus menghakimi ya udah. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah berdosa. Tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan, kamu juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting bagaimana kita sekarang bisa memperbaikinya. Nah itu Bapak Ibu, kita harus mempunyai sudut pandang seperti ini, bahkan terhadap saudara seiman kita. Karena kenapa? Kita selama di dunia ini kita harus dan sedang bertumbuh ke arah Kristus. Kenapa ke arah Kristus? Ya karena Dia yang sulung dari banyak saudara. Ada firman yang mengatakan seperti itu. Just like Jesus, bertumbuh searah, terus bertumbuh dalam karakter Kristus seperti Yesus gitu. Bukan jenggotnya atau bukan cara pakai bajunya, itu bukan budaya, tapi intinya gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat 3T, menuhankan Kristus, meneladankan Kristus, dan Kristus menjadi tujuan. Jadi Kristus sebagai Tuhan, Kristus sebagai tujuan, Kristus sebagai teladan. Itu arahnya kita gitu. Nah, jadi kalau saat ada kita melakukan kesalahan atau orang lain juga melakukan kesalahan, kita perlu sepertinya ya mempunyai mindset seperti ini. Kita sedang terus bertumbuh gitu ya. Jadi kita tidak melulu tenggelam di dalam kesalahan masa lalu atau menghakimi saudara kita yang bersalah seperti itu ya. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, nah nanti kita akan baca, tetapi sebelumnya kita akan membaca dari Ibrani dulu Bapak Ibu. Kita akan membuka Ibrani 10. Sebenarnya apa yang diinginkan dari tadi kita sudah membaca tentang Rasul Paulus yang mengajarkan kepada jemaat yang ada di mana tadi Ibrani. Kita akan melihat apa sebenarnya yang akan kita pelajari di sini. Ibrani 10 ayat 19 sampai yang ke-25. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membacakan yang ayat ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat genap, dan bergantian seterusnya ya Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Dia telah membukakan yang baru dan yang hidup dalam kita melalui air, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita oleh karena marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Baik Bapak Ibu, kita sudah membacanya tadi sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, dan kita bacakan lagi. Ada sesuatu yang berbeda tidak setelah kita membaca yang pertama dan kemudian yang kedua ini? Dan ayat ini pasti sudah sering ya kita bahas bersama, ada yang membawakan khotbah ini begitu ya. Tetapi apakah ada bedanya dari yang sebelumnya kita baca dengan yang hari ini kita baca? Mengapa di sini dikatakan di ayat yang ke-25 dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat? Ya, semua kita tidak tahu apakah kapan Tuhan akan datang begitu. Tetapi seperti firman-Nya, Dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan ketika Tuhan Yesus sudah datang yang pertama, Dia sudah naik ke surga, itu artinya kita sedang menunggu kapan Tuhan itu akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan ketika hari semakin berlalu, berarti itu artinya kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin mendekat begitu. Dan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 ini dengan jelas Tuhan Paulus menyatakan bahwa di ayat yang ke-19 20 ini tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah berkarya bagi orang yang berdosa. Setiap orang sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang sempurna. Bahkan ketika minggu lalu sudah disampaikan ya oleh Bu Selvi, ketika kita di dunia pasti kita melakukan dosa terus. Tetapi bedanya adalah apa? Ketika kita sudah melihat karya Yesus ini, Dia membuka jalan yang baru. Dia sudah menyerahkan dirinya sendiri itu untuk membuka jalan itu. Tabir itu sudah terbuka. Apa lagi gitu ya? Apa bedanya ketika kita sudah tahu itu, mengakui itu, Yesus sebagai Tuhan kita? Ketika kita melakukan dosa, apa bedanya dengan ketika kita tidak percaya Yesus? Ya pasti kita sedih, pasti kita berduka, menyesal. Aduh, salah gitu ya. Aduh, salah lagi gitu ya. Aduh, diulangi lagi gitu. Perasaan duka terhadap dosa. Kita harus mempunyai itu. Ketika kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita merasa berduka ketika kita melakukan dosa. Nah, tetapi seperti yang tadi saya ceritakan tentang restitusi, kita harus melihat, oke, kalau begitu apa yang bisa saya lakukan supaya ini tidak terjadi lagi. Begitu juga sudut pandang kita kepada saudara-saudara seiman kita yang juga sama-sama sedang bertumbuh. Apakah kita sedang bertumbuh? Sebenarnya pilihannya cuma ada dua. Kalau tidak bertumbuh berarti mati. Bapak Ibu pernah melihat tanaman ya, yang suka tanaman. Tanamannya kalau disirami, dikasih pupuk, dia akan bertumbuh ya. Tapi kalau tanaman itu nggak bertumbuh, kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira pasti akan mati loh. Ini kok nggak nambah-nambah daunnya gitu ya. Kenapa ini? Gitu kan. Nah, bagaimana kita mempunyai sudut pandang yang bisa tetap membuat persekutuan kita itu saling membangun? Salah satunya itu memberikan kesempatan kepada saudara kita juga untuk membantu dia juga untuk terus bertumbuh, gitu ya. Kita akan kembali ke slide.
Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan berita baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana kita bisa di sini melakukan? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Gimana kita bisa saling menasehati kalau nggak ada kasih di dalamnya? Orang bisa memberi tanpa kasih, tapi orang yang mengasihi tidak mungkin memberi. Bapak Ibu punya sahabat? Punya sahabat yang kalau kita udah menemukan sahabat itu pasti sahabat itu lebih berharga gitu. Sahabat itu sangat berharga gitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mesti tegang dengan sahabatnya? Karena hal apa? Setelah itu kembali curhat-curhatan lagi begitu. Ya. Mau menerima ya walaupun dia melakukan kesalahan gitu ya, karena di situ kita menyimpan kasih kan kepada sahabat kita. Nah, kita juga jangan cuma sama sahabat kita, dengan yang lain juga kita harus mempunyai lebih sedikit lagi standar kesabarannya gitu ya. Kalau sama sahabatnya sabar, sama orang yang lainnya nggak sabar, padahal kita diminta tuh kasihlah sesama manusia gitu ya. Nah, ada satu hal yang kadang membuat kita susah untuk berkomunikasi dengan orang. Kita sulit untuk masuk ke dalam pola pikir orang tersebut. Itu apa? Salah satunya adalah ini, tipe karakter. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu masuk dalam tipe karakter yang mana ini? Jadi kalau menurut psikologi ada 4 tipe karakter ya. Jadi ketika kita memahami ayat Alkitab, kita juga perlu membuka wawasan kita tentang sebenarnya oke, kenapa sih saya sulit banget ya komunikasi sama dia gitu ya. Jangan-jangan kita sebenarnya beda gitu ya. Sebenarnya orangnya itu beda gitu. Kita lihat ada sanguin, melankolis, pragmatis, koleris. Silakan. Kalau sanguin kelihatan nggak ya? Next Kak. Kurang kelihatan ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan sanguin, suka bersosialisasi, berpetualang, mencari kesenangan, tantangan, ekspresif, humoris. Melankolis, sensitif, sangat detail, mudah curiga, introvert, mudah cemas, teliti. Pragmatis, tenang, setia, cenderung menghindari konflik, sulit beradaptasi dengan kebiasaan baru. Koleris, cerdas, analitis, logis, tidak suka basa-basi, pede, konsisten, mandiri, kreatif. Nah, saya itu orangnya melankolis ya. Bayangkan bertemu dengan orang koleris, Bapak Ibu. Melankolis itu sensitif, ya. Koleris itu dia nggak suka basa-basi, tastes. Bayangkan orang melankolis ketemu koleris, apa yang terjadi? Perang, gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin kita mempunyai maksud yang sama. Tapi cara penyampaiannya itu berbeda gitu. Mungkin kayak gitu. Nah, lagi orang yang sanguin ketemu melankolis, orangnya introvert. Sanguin orangnya ekspresif. Bisa nggak tersinggung? Orang melankolis bisa tersinggung. Orang sanguinnya ekspresif, apa-apa langsung ngomong. Melankolisnya dia introvert, sensitif, pragmatis, ketemu dengan siapa ini? Koleris, bisa nggak bermasalah? Ya bisa juga. Atau pragmatis ketemu sanguin orangnya itu suka tantangan, pragmatis itu dia menghindari konflik. Kalau dalam rapat, nah bisa nggak jadi masalah? Bisa. Punya
pandangannya beda gitu. Jangan-jangan kita mungkin konflik dengan saudara seiman kita sebenarnya mungkin karena ini aja gitu ya, caranya nggak cocok gitu. Tapi apakah itu harus menghilangkan kasih gitu? Perbedaannya antara klub-klub itu dengan kita sebagai saudara seiman adalah ada 4 Bapak Ibu. Di dalam persekutuan kita, di dalam Kristus, kita itu mempunyai persaudaraan, di mana di dalamnya saling mendorong dan menemukan. Pengajaran, ada pengajaran di sana, dan pengajarannya bukan tentang dunia saja, tetapi tentang kekekalan. Dan ini worth it nggak untuk diperjuangkan? Iya. Sama seperti dalam klub itu worth it untuk diperjuangkan, kita juga iya. Kita harus bisa mengenali pengajaran-pengajaran yang benar atau yang tidak benar. Kemudian yang ketiga ada penyembahan. Penyembahan kepada Tuhan, bukan penyembahan kepada diri sendiri. Mungkin nggak? Ya, penyembahan kepada diri sendiri. Ya kalau kita terlalu terlalu memuji diri sendiri kan jadi penyembahan kepada diri sendiri ya. Kemudian di sini ada pelayanan. Di dalam penyembahan kita mengarahkan hati pada kemuliaan Tuhan, di dalam pelayanan kita memberi diri untuk memberikan kesaksian bagi banyak orang, untuk saling melayani. Kita ingat lagi dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, saya bacakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Saling berarti bukan hanya satu orang, tapi saling. Suatu saat pernah Bapak Ibu saya di WA, maaf ya kebanyakan kritiknya gitu. Oh saya nggak apa-apa, saya bilang. Iya maaf ya gitu, karena saya memang menyediakan diri untuk dikritik kayak gitu ya. Waktu misalnya salah satu contohnya, saya meyakini bahwa bekerja sendiri itu tidak baik ya. Ini seperti Lone Ranger. Jadi ini dia Lone Ranger. Salah satu dari 10 hal bodoh yang dilakukan orang Kristen adalah salah satunya ini, menjadi Lone Ranger. Dia merasa sendiri, nggak ada temannya, tidak ada orang yang mendukung. Dia bekerja sendiri, dia tidak berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan saudara seimannya, padahal dia ada punya gitu. Nah, ada satu tugas yang beberapa waktu ini saya lakukan, salah satunya menulis sangkakala. Setelah itu pasti akan saya levelkan gitu ya. Adakah yang salah, adakah yang kurang tepat informasinya, saya kasih kayak gitu. Namun ada salah satu rekan majelis yang sampai minta maaf terus. Saya nggak apa-apa, saya ditegur, saya dikritik gitu ya, memang salah dan saya menyediakan diri untuk dibenerin kayak gitu. Nah, jadi saling menasehati, kemudian saling mendukung, ya itu kita harus seperti itu ya. Bagaimana jadinya jika kita seperti api di dalam api unggun yang bila kayunya itu menyala dengan besar, kemudian saat diambil satu bilah kayu, apakah apinya akan mati? Tidak. Bilah kayu yang diambil dia masih menyala. Tapi jika disendirikan, mati nggak apinya? Mati. Mati lah. Ya kita seperti itu. Bahkan dulu ada seorang teman yang dia teman PRK dulu di kampus, terus dia jauh gitu ya, dia di Kalimantan, dia tidak punya komunitas, dia merasa aku sangat gersang gitu ya, karena dia sendirian gitu ya.
tidak ada komunitas. Nah, beda dengan sekarang ada Zoom, ada apa, kita bisa komunikasi melalui itu ya. Tapi dulu dia merasa seperti itu. Begitu juga dengan kita sebagai umat percaya. Kalau kita di Bapak Ibu pernah nggak sih tinggal di suatu tempat yang nggak ada orang Kristennya begitu? Pernah nggak? Gimana rasanya di sana? Nggak ada gereja, nggak ada orang percaya, gitu ya? Ya pasti lama-lama akan padam, gitu ya. Nah, kita bersyukur di sini ada persekutuan di sini. Ketika kita mulai meninggalkan ibadah bersama, biasanya juga kita akan meninggalkan komitmen-komitmen lainnya sebagai anak Tuhan. Misalnya, biasanya baca Alkitab karena udah nggak ada yang saling mengingatkan, gitu ya, akhirnya lupa dengan kesibukan yang lain, misalnya seperti itu. Dan banyak hal lagi gitu ya. Ketika kita sudah merasa susah sendiri, ya itu berarti sedang bahaya. Harus mencari pertolongan. Rick Warren dalam The Purpose Driven Life mengatakan begini, kehidupan Kristiani lebih dari sekedar komitmen pada Tuhan. Kehidupan Kristiani juga meliputi komitmen pada keluarga Tuhan. Bapak Ibu menganggap depan belakang samping kanan kirinya keluarga bukan? Ya, kecuali keluarga dalam rumah ya. Maksudnya yang lainnya. Apakah Bapak Ibu menganggap? Coba dilihat kanan dan kirinya. Coba, nah yang ganteng, yang cantik. Bapak Ibu menganggap mereka itu sebagai keluarganya bukan? Ya, kita itu keluarga gitu ya. Coba dilihat ya, kalau masih satu rumah ya keluarganya nggak satu rumah gitu ya. Kita keluarga gitu ya. Tingkat komitmen kita dalam persekutuan atau gereja lokal menunjukkan kasih kita juga terhadap keluarganya Allah, keluarga Tuhan. Bagaimana komitmen kita? Apakah kita hanya seperti ini? Kalau dulu, ya saya bilang dulu lagi gitu ya, karena di sini kan gereja cuma ada satu ya yang dekat di sini. Dulu kan kalau saya kuliah itu gerejanya banyak gitu ya, kita tinggal pilih GKI, GKJ, GBI, terus apa Pantekosta, terus apa lagi gitu ya, banyak gitu ya, dan dekat-dekat gitu. Gereja Kristen jalan-jalan gitu ya. Tapi kita harus mempunyai komitmen untuk bersekutu supaya kita bisa saling membangun. Jangan cuma melihat datang gitu ya. Tapi selain melihat, kita datang. Mari kita sama-sama bertumbuh dan saling melayani. Jadi ada satu buku, nah ini penulisnya bagus banget, Joshua Harris. Saya pernah baca bukunya yang Joshua Harris. Dia berbicara tentang dating. Nah, bagi yang masih single, saya mensuggestkan kakak-kakak baca buku I Kiss Dating Goodbye. Nah itu. Nah, yang saya bahas di sini tentang stop dating the church. Jadi kalau stop dating the church itu jangan hanya kencan mingguan dengan gereja, gitu ya. Tetapi cintailah keluarga Tuhan dengan memperdalam komitmen. Komitmennya kita cuma kencan mingguan gitu. Atau sebenarnya kita bisa punya kesempatan untuk saling melayani juga loh gitu. Beneran ini ya yang single ya, nanti baca buku I Kiss Dating Goodbye, itu bagus banget bukunya. Nah, yang di sini tentang stop dating church. Kalau kita cuma datang ke gereja hari Minggu saja, berarti itu namanya kita sedang kencan mingguan, ya bener kan? Kalau sama pacarnya cuma datangnya misalnya hari Minggu gitu, tapi kita nggak peduli saat hari Senin dia ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain, nggak peduli, kira-kira gimana? Marah nggak pacarnya? Ayo yang masih pacaran. Atau misalnya ya istilah gitu ya, iya kan gitu ya, kita perlu membangun relasi yang lebih dekat begitu.
Kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa di sini dikatakan saling menasehati, saling mendorong dalam kasih, saling memperhatikan. Apa saja yang sebenarnya kita bisa lakukan? Ada lima perkara, 5 hal. Yang pertama, saling jujur dan terbuka. Ya, kita harus bisa menjadi komunitas yang saling jujur dan terbuka. Jangan ketika ada saudara seiman kita yang udah jujur sama kita gitu ya, oke, tiba-tiba kita ceritakan ke orang luar gitu ya, kan miris gitu ya. Kita harus menjadi saling jujur dan terbuka. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba saling jujur dan terbuka dengan saudara seiman di sini? Kemudian yang kedua, saling percaya dan memegang rahasia. Nah, saling percaya dan memegang rahasia. Kemudian yang ketiga, saling memperhatikan dan mendorong. Ini yang penting juga. Saya bersyukur sekali ya, POGPM ini luar biasa dalam memperhatikan dan mendorong gitu ya. Memperhatikan ketika ada saudara yang sakit, kemudian mendatangi, mendoakan, mendorong saudara yang sedang kesusahan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat didorong dengan, ya sebenarnya apa sih maksudnya didorong, ya kita bisa kan memberikan dengan kata-kata positif atau semangat seperti itu, hal-hal yang kecil seperti itu. Maukah kita melakukannya sebagai wujud perhatian kita, wujud kita saling mendorong kepada saudara seiman kita yang ini berdampak ke kekalan loh Bapak Ibu. Gak cuma dating gereja hari Minggu saja terus habis itu pergi selesai, tidak. Ini berdampak ke kekalan. Itu yang penting ya, sangat penting dan itu harus kita ingat. Kemudian yang keempat, saling rendah hati dan mengampuni. Apakah kita sudah saling rendah hati dan mengampuni? Tadi kan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah lebih dulu mengasihi kita. Kasihnya seperti air mengalir yang tak pernah berhenti. Begitu juga kita kepada saudara kita. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jawabannya bagaimana Bapak Ibu? 7 kali? 7 kali? Terus? Nah, itu ya. Jadi saling rendah hati dan mengampuni. Beberapa waktu lalu saya pernah meminta maaf kepada rekan majelis gitu ya. Kenapa? Iya, jadi maaf ya Pak gitu. Kenapa, ada apa? Saya berpikir negatif tentang Bapak gitu. Emang perlu ya? Bapak Ibu kira-kira perlu nggak kita meminta maaf kepada seseorang karena kita berpikir negatif sama orang tersebut? Perlu. Karena itu artinya kita sudah menghakimi gitu ya. Ya, terus Bapak tersebut bilang, oh ya, karena dia nggak tahu gitu ya. Tapi ini membebaskan perasaan bersalah saya gitu, karena saya sudah mengakui kesalahan saya. Kita perlu dengan rendah hati meminta maaf. Mungkin akan sulit ya. Saya bahkan dulu pernah, terus kalau orangnya nggak ada di sini gimana ya? Kirim pesan aja gitu ya, bisa juga. Terus kalau orangnya sudah meninggal, oh ya kita berdoa sama Tuhan, kita mohon ampun karena kita nggak bisa minta maaf sama orang yang udah meninggal kan? Kita harus minta ampun sama Tuhan. Apakah ada kita menyimpan kesalahan orang yang sudah meninggal? Saya pernah Bapak Ibu, ada rekan saya, rekan guru, saya tuh sebel banget gitu ya, karena dia telah melakukan sesuatu yang dia sudah berjanji untuk tidak melakukan, tapi dia melakukan itu. Ya ampun, setelah itu teman saya itu meninggal. Saya sedih. Ya ampun, saya masih menyimpan kesalahan ini kayaknya loh. Saya belum menyelesaikan itu. Ya, saya hanya bisa berdoa sama Tuhan, saya mohon ampun sama Tuhan.
Ya, ketika ada orang yang minta maaf ke kita, ya kita mengampuni. Ya sudah, sama seperti Tuhan juga mengampuni kita ya. Setiap hari, setiap waktu kita melakukan dosa, kita minta ampun, Tuhan kasih. Kenapa? Kita dikasih gratis. Kenapa nggak kita juga berikan dengan gratis? Kenapa harus ada syarat? Syaratnya begini. Kenapa harus seperti itu? Tuhan berikan kepada kita gratis. Pengampunan itu kita juga berikan dengan gratis, gitu ya. Kenapa tidak? Kemudian yang terakhir ada kuantitas dan kualitas waktu bersama. Di tempat kita ada doa syafaat, ya. Ada kebaktian kaum pria, kaum wanita, kebaktian keluarga. Mari pakai itu menjadi waktu yang berkualitas untuk kita bersekutu. Karena di situ ada pengajaran, gitu ya. John Stott mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Gereja adalah tubuh Kristus. Setiap orang Kristen merupakan salah satu anggota tubuh. Sedangkan Kristus menjadi kepala yang mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan tubuh. Setiap bagian tidak mempunyai tugas yang sama, tetapi masing-masing diperlukan untuk melengkapi kegunaan dan kesehatan tubuh itu. Lebih dari itu, seluruh tubuh dijiwai oleh satu kehidupan yang sempurna, yaitu Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus itulah yang membuat tubuh itu satu adanya. Jadi yang terakhir, kembali saya katakan apa yang sudah ada dituliskan dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada 3 pertanyaan renungan Bapak Ibu. Yang pertama, apakah dalam persekutuan yang saya ikuti selama ini saya mendapatkan pengajaran yang sehat, yang mengubah dan menumbuhkan dan bukan menyukakan telinga saya saja? Apakah saya sudah mendapatkan pengajaran yang seperti itu? Walaupun pengajarannya agak tidak suka didengar oleh saya gitu, apakah saya juga tetap memberi diri untuk diajar? Yang kedua, apakah saya memiliki semangat belajar dan mudah diajar dalam persekutuan yang saling mengubahkan dan menumbuhkan? Apakah saya bersedia untuk menegur dan juga ditegur saudara-saudara seiman saya dengan motif yang benar dan tulus ikhlas? Mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan, anak-anak-Mu di sini Tuhan. Kami ingin menjadi komunitas, menjadi persaudaraan yang saling membangun. Tetapi seringkali kedagingan kami dan dosa kami mengalahkan semua itu. Ampunilah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan jika hingga hari ini ada saudara seiman kami yang masih kami simpan kesalahannya di dalam hati. Tolonglah kami Tuhan. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengakuinya di hadapan Tuhan secara pribadi melalui doa pribadi Bapak Ibu kepada Tuhan saat ini. Silakan berdoa secara pribadi untuk mengampuni saudara-saudara yang lain yang mungkin kesalahannya masih kita simpan di dalam hati, masih sulit untuk mengampuni. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita tanpa batas dengan gratis memberikan anaknya kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah kekuatan kita untuk kita bisa mengampuni saudara-saudara kita yang masih kita simpan kesalahannya di dalam hati. Tuhan Yesus, Engkau mengerti setiap isi hati kami. Tidak ada satu
menjadi salah satu yang seharusnya kami mencurahkan kasih dengan besar, tetapi seringkali kami gagal, Tuhan Yesus. Tolonglah kami, Tuhan, kami terus menyadari dan berbalik, supaya kami tidak lagi di dalam genangan dosa itu, Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu yang besar menguatkan kami dan membimbing kami. Roh Kudus-Mu terus membimbing kami untuk kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Kristus, di dalam kami mengasihi saudara-saudara kami, ya Tuhan. Kiranya di dalam persekutuan GPM ini, Tuhan, kami terus bisa bertumbuh, saling membangun, mendorong, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menasehati, Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan lembutkan hati kami supaya kami juga tidak hanya mau menegur, tetapi kami juga mau terbuka untuk ditegur. Dan hati kami Tuhan berikan keterbukaan untuk terus belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, Tuhan. Jika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami hidup di hari depan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kedapatan setia terus belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa menguatkan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan sebelum berdoa syafaat. Kita katakan kita mau ikut senantiasa Tuhan Yesus walaupun di dalam lembah gelap.
Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Tuhan memberkati kami melalui firman pada saat ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh kami laksanakan di dalam hati dan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Di dalam kami bersekutu di tempat ini ya Tuhan, kami boleh saling memperhatikan, kami boleh saling menolong antara satu sama yang lain, sehingga kasih daripada Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ya Tuhan, hamba mereka yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati ya Tuhan keluarganya, bahkan Tuhan berkati apa yang boleh menjadi impian di dalam keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu negara Indonesia yang tercinta ini ya Bapak. Mari Bapak Engkau memberkati pemerintahan yang mulai pada saat ini, mulai dari pemerintahan yang paling rendah hingga paling tinggi ya Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati kehidupan para bekerja di negara kami ini ya Tuhan Yesus, dan mereka boleh melayani, boleh mengabdi kepada bangsa negara kami ini ya Tuhan Yesus dengan tulus ikhlas, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan semata, tapi untuk kepentingan masyarakat Indonesia umumnya ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan rencana pemilu tahun 2024 nanti, para panitia yang boleh berkarya, yang boleh bertugasnya nanti ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melayani ya Tuhan Yesus, dan mereka berkarya dan mereka melakukan tugasnya ya Tuhan Yesus boleh dengan tulus ikhlas, tidak dengan merasakan sesuatu yang bukan dari kehidupan mereka, tapi untuk kepentingan negara ini ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan tolong juga ya Bapa untuk kerinduan hati kami punya masyarakat Indonesia Tuhan Yesus, untuk pemimpin negara kami ini ya Tuhan. Tuhan tolong untuk kami boleh mempunyai untuk pemerintahan nanti ya Tuhan, yang benar-benar untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk perusahaan Subar Group Companies ya Tuhan Yesus, mulai dari PT GPM, YDSIL dan YD ya Tuhan. Tuhan memberkati perusahaan ini ya Tuhan, di mana Tuhan memberkati kami ya Tuhan melalui perusahaan ini. Tuhan memberkati pemilik daripada perusahaan ini ya Tuhan, Ibu beserta Bapak Tuhan Yusuf. Tuhan memberkati kehidupan mereka, bahkan Tuhan boleh memberikan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga para pemilik perusahaan ini ya Tuhan Yesus boleh menyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam setiap mengambil keputusan yang boleh ada ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan setiap divisi yang boleh berkarya pada saat ini, boleh berkarya satu sama lain ya Tuhan Yesus, di dalam mempersiapkan nanti untuk kesiapan healing di tahun nanti ya Tuhan. Kami boleh saling berkarya satu sama lain, boleh saling menopang satu sama lain, bahkan memberikan motivasi di antara kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh berkarya, boleh bekerja di tempat ini ya Tuhan, dengan tanggung jawab yang penuh ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus tangan Tuhan senantiasa memberkati para pekerja mulai dari harian, borong hingga karyawan ya Tuhan. Kami boleh berkarya di tempat ini dengan penuh tanggung jawab di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk kekabaran Injil melalui gereja ataupun lembaga-lembaga misi ataupun yayasan Kristen yang boleh ada di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan memberkati segala pelayanan ini ya Tuhan Yesus. Engkau pakai ya Tuhan para tangan-tangan Tuhan yang boleh bekerja ya Tuhan, sehingga para pelayan Tuhan
Yesus, sehingga para yang melayan, para yang merasakan ya Tuhan Yesus yang dilayani boleh kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan bahkan merindukan daripada kasih Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesatuan hati majelis dan program yang boleh ada di PPPM ini ya Tuhan. Tuhan memberkati para majelis ya Tuhan di tempat ini, boleh bergandeng tangan satu sama lain ya Tuhan Yesus, untuk boleh membangun keimanan kami bersama-sama dengan jemaat di tempat ini ya Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita karena Tuhan peduli, karena Tuhan mengasihi kami ya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan Yesus para komisi yang ada ya Tuhan, dari komisi pria, wanita, diakonia ataupun sekolah minggu ya Tuhan Yesus, remaja ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap ibadah yang boleh dilaksanakan ya Tuhan. Tuhan memberkatinya segala petugas-petugas yang sudah diberikan jadwal ya Tuhan, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan semakin ditinggikan melalui pelayanan ibadah kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Saudari, kami juga berdoa untuk tim panitia pemanggilan, pendeta dan juga panitia Natal yang sudah dibentuk ya Tuhan. Mari Bapak Engkau memberkati para hamba ini ya Tuhan Yesus, para pelayan ini ya Tuhan. Boleh kami berkarya, boleh kami layani ya Tuhan Yesus dengan tulus ikhlas untuk kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus di tempat ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi, baik yang di dalam SAID ataupun yang di luar SAID. Mari Bapak Engkau memberkati ya Tuhan anak-anak kami, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati kepintarannya, kecerdasannya. Tuhan boleh tambah-tambahkan pada anak-anak kami ini ya Tuhan, segala sesuatu apa yang boleh menjadi impian ataupun cita-cita daripada anak-anak kami ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati para anak kami yang boleh ada di luar SAID ya Tuhan, di mana kami tidak dapat untuk membimbing ataupun menasihati secara langsung ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melalui kehidupan anak-anak kami, menjaganya ya Tuhan, bahkan menegurnya ya Tuhan di saat anak-anak kami ya Tuhan berlaku tidak seturut dengan kehendak ini ya Bapak. Terima kasih Bapak Saudari, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi jemaat BOK yang ada di tempat ini ya Tuhan, baik dia mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup. Mari Bapak Engkau ya Tuhan yang memberkati apa yang menjadi kerinduan daripada pemuda-pemudi kami ini ya Tuhan. Engkau yang menilik, Engkau yang melihat ke dalam lubuk hati mereka ya Tuhan Yesus, dan Tuhan juga meyakinkan di dalam hati dan pikiran mereka bahwa Tuhan peduli, bahwa Tuhan melihat, bahkan Tuhan akan menyatakan itu di dalam kehidupan mereka, dan keimanan mereka semakin teguh ya Tuhan Yesus, dan berharap kepada Engkau apa yang menjadi keinginan mereka ataupun impian-impian daripada pemuda-pemudi kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Saudari, kami juga berdoa untuk para ibu yang hamil, Ibu Agnesia, Ibu Hotna, Ibu Selvi dan Ibu Rata Situmea. Mari Bapak Engkau ya Tuhan yang memberkati janin yang boleh dikandung daripada para ibu ini ya Tuhan. Tuhan memberkati pertumbuhannya, bahkan Tuhan memberkati hingga tiba nanti masa persalinannya ya Tuhan, tidak mendapatkan suatu halangan yang berarti, tetapi Tuhan peduli memberikan kelancaran bahkan kesempurnaan di dalam para bayi yang boleh lahir nanti ya Tuhan, dan Tuhan menyatakan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, keluarga mereka, dan juga memenuhi di tengah-tengah kami berjemaat di PPPM ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, Ibu ada Ibu Widiawati, Ibu daripada
Ibu Yohana Dia, Ibu Norita Limbong, yaitu ibunda dari saudara Samet. Mari Bapak, Engkau ya Tuhan yang boleh memberkati ibu-ibu, saudara-saudara kami ini ya Tuhan Yesus, merindukan pertolongan daripada Tuhan dari melalui obat-obatan ataupun makanan yang mereka konsumsi ya Bapak, dan mengalami ya Tuhan, dan mereka mendapatkan kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau peduli, karena Engkau mengasihi jemaat Tuhan yang merindukan jemaat Tuhan dalam mereka, merindukan kesembuhan karena Tuhan peduli atas kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk pemulihan Mbak Hanas dan Bapak Karminto. Mari Bapak, Engkau ya Tuhan yang boleh memberikan pemulihan daripada saudara Bapak Karminto dengan Mbak Hanas ini ya Tuhan, dari lemah fisik yang boleh mereka alami ya Tuhan, dan Engkau nyatakan itu ya Bapak, pemulihan boleh terjadi di dalam kehidupan mereka karena Tuhan peduli, pada Tuhan mengasihinya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk para lansia, baik yang ada di site ataupun yang di luar site ya Tuhan Yesus, keluarga besar ataupun orang tua daripada jemaat tempat ini ya Bapak. Engkau ya Tuhan yang memberkati para lansia ini ya Tuhan Yesus. Biarlah para lansia, orang tua kami ini ya Tuhan Yesus, mereka merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka di masa tua mereka ya Tuhan, bahkan memberikan sukacita, bahkan ya Tuhan Yesus memberkati apa yang boleh kebutuhan mereka ya Tuhan. Engkau nyatakan itu di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mereka boleh bersukacita karena mereka merasakan kepedulian daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Yesus, masih banyak ya Tuhan, doa-doa ataupun permohonan yang tidak dapat kami sampaikan atas keterbatasan kami ya Tuhan. Namun kami yang benar percaya bahwa Tuhan melihat ini apa yang boleh menjadi kerinduan hati kami pribadi lepas pribadi ataupun keluarga lepas keluarga ya Tuhan Yesus. Dan kami mau tutup doa kami ini ya Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup kita. Sebelumnya akan dibacakan nats persembahan yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini mengajarkan bahwa orang percaya seharusnya mempunyai keinginan tulus ikhlas untuk menyenangkan hati Allah dalam kasih, pengabdian, pujian, dan kekudusan, serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan. Mari kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan sambil mengangkat pujian, oh betapa indahnya.
ini Kau telah melayakkan kami untuk memberikan persembahan kepada Engkau Bapa. Tuhan Yesus, Engkau menguduskan persembahan ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, biarlah Tuhan berkat melimpah Tuhan Kau kembalikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu dan juga saudara Yesus Kristus. Waktu jemaat pada ibadah pagi hari ini, segenap majelis jemaat PGPM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Ibadah minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Persembahan untuk minggu depan akan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan diakonia. Melalui proses dan seleksi dan wawancara pemanggilan pendeta yang telah dilakukan oleh panitia pemanggilan pendeta telah membuahkan hasil. Oleh karena itu pada tanggal 5 Desember 2023 akan dimulai dilaksanakan masa perkenalan bagi Bapak Pendeta Andi Yohanes STH MTH, dan kemudian akan dihabiskan pada tanggal 14 Januari 2024. Panitia Natal masih menerima amplop aksi dana walaupun sudah lewat dari tanggal yang ditentukan. Pendaftaran CD telah dibuka pada 5 November 2023. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan pada setiap ibadah minggu pagi dengan melampirkan surat baptis. Kategorisasi persiapan CD akan dimulai pada bulan Januari sampai bulan Juni 2024. Melalui hasil rapat majelis memutuskan bahwa Diaken Ibu Yohana Dian membantu bekerja sebagai admin gereja mulai akhir bulan November ini. Nanti sore pukul 15.00 atau jam 3 sore akan diadakan gotong royong di rumah pendeta. Dimohon kesediaannya Bapak Ibu untuk berpartisipasi. Majelis Pokok Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Himbauan majelis, jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya, serta buanglah sampah di tempat sampah. Untuk jadwal ibadah, pada hari Senin tanggal 4 Desember jam 19.30 ibadah kaum pria dan kaum wanita itu akan melakukan latihan persiapan Natal. Rabu 6 Desember jam 19.30 kaum pria juga melakukan persiapan Natal dan sermon persiapan pelayanan ibadah minggu. Hari Jumat tanggal 8 Desember jam 17 hari Jumat juga 6 Desember itu petugas ibadah Natal dan remaja itu akan melakukan latihan persiapan Natal. Minggu 10 Desember sekolah minggu pelayanan firman Diaken
Diana, Dianita dan Diaken Suraya, liturgos Bram, musik Clara dan Fier. Ibadah Minggu tanggal 10 Desember Firman pagi oleh Bapak Pendeta Andi Yohanes dan sore. Warta keuangan, total keuangan pada Minggu 3 Desember 2023. Total keuangan 1.616.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan pujian Serikat Persaudaraan. Mari kita pulang dengan sukacita untuk memberitakan kabar baik bagi sesama kita. Amin. dan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.